Nah, di sini kita akan melihat bagaimana regresi antara variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat bahwa variabel X ini adalah yang mendatar dan variabel Y ini adalah yang vertikal. Bisa kita lihat perbandingannya untuk hubungan linier atau nanti kita sebut juga dengan regresi linier untuk penelitiannya, sedangkan yang ini hubungan kurvilinier ini merupakan salah satu hubungan yang non-linier, regresi non-linier. Jadi bisa kita lihat bentuk dari garisnya. Kalau yang linier otomatis garisnya lurus ya, seperti yang atas dan yang bawah ini. Sedangkan yang kurvilinier ya tidak lurus. Ini ya, regresi non-linier. Kemudian apalagi bedanya? Ini ya. Kalau di regresi linier itu bentuk garisnya lurus dan jadi ada dua kriteria, yaitu apakah garisnya menanjak seperti ini, apakah menurun seperti yang bawah ini. Jadi pada dasarnya ini ya, persamaan regresi linier yang nantinya akan kita hitung adalah garis ini. Ini adalah persamaan regresi linier, dan dari persamaan inilah yang bisa menunjukkan bagaimana hubungannya antara variabel X dengan variabel Y. Jadi di sini di persamaan regresi linier ini, di garis ini menyimpan informasi mengenai hubungan antara variabel X dan Y. Terutama ini ya, kenapa ada yang menanjak, kenapa ada yang menurun. Ini nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian di sini tipe hubungan antara variabel X dan Y ada juga yang mengenai hubungan kuat dan hubungan lemah. Ini contohnya di sini sudah mengambil keseluruhannya adalah regresi linier ya, untuk yang regresi linier karena garisnya sudah lurus. Kalau yang non-linier tadi kan melengkung ya, seperti kurva. Nah, di sini untuk hubungan yang kuat itu data, ini kan yang biru-biru ini adalah data ya, ini sama, yang sebelumnya juga sama. Yang biru-biru bulat ini adalah data, kemudian data yang kita plot di kartesian atau di sumbu X dan Y. Kemudian dari data yang ada kita hitung sehingga kita mendapatkan persamaan regresi linier ini. Ya, ini juga sama. Nah, untuk menunjukkan hubungan kuat atau lemahnya itu kita lihat seberapa menyebar data-data dari garis persamaan linier ini. Kalau semakin menyebar maka hubungannya semakin lemah. Ini menunjukkan berarti satu sama lain antara variabel X dan Y ini hubungannya tidak kuat atau lemah ya. Jadi semakin jauh semakin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan atau keterkaitan antara variabel X dan Y. Ini untuk yang menanjak, yang bawah ini adalah untuk menurun. Sama, untuk menggambarkan hubungan lemah pun juga pokoknya regresi linier adalah antara menanjak seperti ini atau menurun gitu ya. Ini untuk mensimulasikan data jika terlalu jauh dari persamaan regresinya, maka itu disebut dengan hubungan yang lemah. Atau bisa juga tidak ada hubungan sama sekali. Pertama, garis yang dihasilkan dari data ini kita hitung, kemudian kita mendapatkan persamaan regresi. Kalau di sini kita menggunakan persamaan regresi linier. Kemudian dari persamaan regresi linier itu digambarkan garisnya. Oh, ternyata garisnya mendatar seperti ini. Jadi berapapun nilai X-nya, ini kan berarti ada X1 ya, X sama dengan 1 misalnya di sini. Ini ada X sama dengan 5, di sini ada X sama dengan 13. Ternyata tidak berefek ke nilai Y-nya karena hasilnya tetap di nilai Y misalnya 8 gitu. Jadi berapapun X-nya, nilai Y-nya adalah 8. Ini menunjukkan bahwa X itu tidak berpengaruh terhadap Y karena yang dihasilkan adalah garis lurus seperti ini. Atau contohnya yang ini ya. Jadi ketika kita menghasilkan persamaan regresi linier, garis ini itu lurus seperti ini, lurus mendatar seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Entah itu yang mau menyebar seperti ini ataupun yang mau berpusat di sekitar dari garis persamaan regresi linier, itu tetap kalau persamaan garisnya alias garisnya ini ternyata menghasilkan garis mendatar, benar-benar mendatar seperti ini, sejajar dengan sumbu X, maka dia tidak ada hubungan ya.
Nah ini ya, jadi kalau kita bisa memplot data tadi ya, yang bulat-bulat biru membentuk suatu pola tertentu menunjukkan bahwa variabel X dan Y itu membentuk suatu hubungan tadi ya, sesuai dengan gambar. Jadi kalau hubungan itu berarti timbal balik ya, tapi kalau pengaruh itu X terhadap Y. Variabel X ini nanti kita sepakati sebagai variabel yang bebas atau independen. Sedangkan untuk yang Y itu adalah variabel terikat. Jadi kalau satu arah berarti kita hanya meneliti mengenai pengaruh variabel X terhadap Y. Tapi kalau dua arah seperti ini baru berlaku mengenai informasi hubungan antara variabel X dan Y. Jika pola yang membentuk hubungan X dan Y membentuk garis lurus, maka disebut pengaruh linier. Ini istilah saja ya, terminologi. Kemudian tadi ini ya, variabel X itu kita notasikan untuk variabel bebas atau independen, sedangkan variabel Y itu kita notasikan untuk yang terikat atau dependen. Nah, nilai Y yang ditentukan oleh nilai-nilai X itu kita kerjakan menggunakan persamaan regresi linier. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Jadi nilai-nilai Y ditentukan oleh nilai-nilai X itu dengan cara menggunakan persamaan regresi linier. Kemudian bisa juga variabel Y ini ya punya makna dipengaruhi oleh variabel X, atau boleh dibalik secara bahasa ya, bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Itu ya ketika kita mendapatkan koefisien dari regresi. Kita lanjut ke persamaan regresi linier. Nah, kita akan membuat garis ini dari kumpulan data, bisa menanjak, bisa menurun. Bahwa regresi linier Y terhadap X itu kita mulai antara memplot atau menggambarkan nilai X dan Y dari data. Dan ini adalah yang kita cita-citakan, yaitu persamaan regresi linier ya, mohon maaf. Jadi ini yang akan kita cari. Ya, ini yang disebut persamaan regresi linier, di mana A itu adalah intercept dan B-nya adalah slope. Y dan X ya variabelnya. Dan ini tidak memiliki nilai di persamaan mah tetap ya. Ini contoh persamaannya, bisa saja saya tulis A-nya itu 3, misalnya ditambah B-nya 2X. Nah, ini sudah bisa menjadi persamaan regresi linier. Kemudian apa itu intercept, apa itu slope? Nah, intercept itu adalah menunjukkan posisi ujung kiri dari garis. Dia posisinya ada di mana nih? Nah, itu ditentukan oleh variabel A. Koefisien A ya, yang ini. Jadi ini ditentukan oleh A. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan slope atau kemiringan garis. Ini sangat penting dan inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai koefisien dari regresi, adalah nilai B. Jadi saya ulangi bahwa koefisien regresi itu merupakan nilai B yang menunjukkan kemiringan garis. Semakin miring berarti semakin ke arah atas ini ya, maka hubungannya akan semakin kuat. Sedangkan kalau menuju mendatar itu pasti akan semakin lemah ya nantinya hubungannya. Kalau yang ini semakin kuat, karena kita tahu bahwa yang tidak ada hubungan adalah untuk yang garis antara dua datanya, antara variabel X dan Y-nya menghasilkan ini ya, menghasilkan kurva yang lurus alias garis lurus. Kemudian di sini sifat slope atau kemiringan, jika B-nya positif berarti dia berbanding lurus. Apa itu berbanding lurus? Antara variabel X dan variabel Y. Ya, atau kalau secara bahasa ini ya, bertambahnya nilai X ternyata mengakibatkan bertambahnya nilai Y. Berbanding lurus itu menunjukkan bahwa bahwa semuanya, dua-duanya itu sama-sama bertambah. Ya, dia satu sifat. Jadi kalau di sini yang berkurangnya nilai X
mengakibatkan berkurangnya nilai Y. Nah, ini berarti nanti catatannya akan seperti apa nih kalau ternyata sama-sama berkurang. Kesimpulannya dari studi kasus itu apa? Gitu ya. Kemudian jika B negatif, kalau yang tadi B positif, sekarang untuk yang B negatif, ternyata ini berbanding terbalik. Berbanding terbalik maksudnya apa? Jadi kalau X-nya itu bertambah, nilai X-nya bertambah, maka itu akan mengakibatkan berkurangnya nilai Y. Contoh untuk ini, bertambah nilai X mengakibatkan bertambah nilai Y. Misalnya kita tadi seperti yang disampaikan di contoh sebelumnya ya, misalnya kita punya biaya iklan yang sangat efektif. Jadi iklan yang dikeluarkan ternyata semakin tinggi biayanya juga akan meningkatkan nilai penjualan dari produk tersebut. Nah, itu adalah berbanding terbalik. Jadi semakin ke kanan, semakin besar biaya iklannya, dia sebagai X, maka nilai penjualnya ternyata juga semakin tinggi. Menunjukkan bahwa hubungan antara biaya iklan dan nilai penjualan ini berbanding lurus, alias kalau biaya iklannya naik, maka nilai penjualan juga naik. Sedangkan untuk contoh yang ini, misalnya bertambahnya nilai X mengakibatkan berkurangnya nilai Y. Contoh sederhananya adalah X-nya itu saya ambil durasi iklan di TV. Nah, berkurangnya nilai Y ini misalnya adalah rating terhadap acara TV. Ternyata semakin tinggi, semakin naik durasi iklan di TV, berarti kan semakin lama nih iklannya, ternyata membuat rating acara TV tersebut semakin turun. Seperti itu ya, ini contoh sederhananya seperti ini.